ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Yang merasakan penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini boleh lambaikan tangannya. Mari saudara, sebelum kita memulai ibadah kita memberi salam ke samping kiri kanan dan mengucapkan Tuhan Yesus mengasihimu. Dan mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas setiap kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan, sehingga kami pada hari ini Tuhan masih dapat hadir di rumah-Mu untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah setiap hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Bapa, kami serahkan setiap beban, setiap kekhawatiran kami, setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu dan kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan, dan kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Berkati ibadah pada hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan, kiranya Kau yang pimpin Tuhan, Kau yang sertai. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita yang mengatakan, saat kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan.
Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang patut ditinggikan dan dimuliakan, karena Engkau berkuasa, Engkau yang mengatur jagat raya, dan kami percaya Engkau juga masih pegang kendali atas hidup kami. Inilah ucapan syukur dalam suatu ibadah, dan ucapan syukur karena Engkau menjagai kami hari demi hari, dan hari ini 1 minggu lagi Engkau memelihara kehidupan kami. Dan ini adalah hari Sabat, hari pertemuan di mana kami bertemu dengan Engkau, dan hari di mana kami mendapat damai dan sukacita yang khusus daripadamu. Dan hari ini Tuhan, biar kiranya kemenangan yang Kau berikan itu menjadikan sukacita bagi kami. Biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya ini adalah saat-Mu untuk memberkati setiap kami. Memberkati seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Apapun yang mereka layani, bukankah itu semua adalah wujud ucapan syukur mereka kepadamu. Berkati tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader, dan setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang menghiburkan, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Sertai dengan mujizat dan tanda-tanda heran, supaya kami semakin teguh dan teguh serta dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang terkasih. Bersukacita senantiasa walaupun beberapa minggu belakangan ini sepertinya hampir merata diguyur oleh hujan. Tetapi biar kiranya kita imani saja agar itu semua menjadi berkat, tidak membuat kita jadi gusar, tidak membuat kita jadi kecewa, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita di dalam Tuhan. Oke, kita langsung saja ya, kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan baca Dua Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah penggalan kisah di mana saat itu bujangnya Elisa bangun pagi-pagi, toh seperti biasa kan, bangun pagi, mempersiapkan atau melakukan sesuatu aktivitas. Tetapi hari itu begitu kagetnya bujangnya Elisa itu, di sini sih tulisnya bujangnya, mungkin kalau lebih halus sedikit pesuruhnya gitu ya barangkali ya, atau pembantunya yang membantu gitu. Nah, kaget dia karena dilihat sekelilingnya itu pasukan berkuda lengkap begitu dan jumlah sangat besar. Dan memang kalau kita baca di ayat sebelumnya,
Raja Aram itu sedang berperang sama Israel dan gagal maning begitu ya. Jadi diserang dari lembah, kalah, diserang dari bukit-bukit, kalah lagi, diserang dari depan, dari belakang, kalah terus. Lalu rajanya ini rapat, marah. Kata raja ini, nggak mungkin nih begini, pasti di antara kalian nih, waktu rapat dengan menteri-menteri dan dan tentara-tentara gitu ya, pemimpin-pemimpin, pasti di antara kalian ada yang pengkhianat nih, pasti nih. Siapa? Akan saya cari gitu ya. Lalu satu orang bilang, tidak tuanku raja, kami semua setia dan siap bertempur berperang. Pahlawan-pahlawan bilang begitu kan. Lalu dibilang, itu semua disebabkan di Israel ada seorang nabi. Hah? Nabi? Kata rajanya gitu. Iya, seorang nabi. Jadi apapun yang kita bicarakan, nabi itu bisa tahu. Jadi selalu saja kita gagal. Ah, masa sih? Kata raja gitu ya. Lalu, iya, jangankan kita rapat di sini, tuanku berbisik-bisik di kamar tidur saja juga abdi Allah itu bisa tahu. Kaget rajanya, lalu cari tahu di mana dia. Lalu katanya ada di Dotan. Lalu dikirimlah suatu pasukan dalam jumlah yang besar. Itu di ayat-ayat atasnya ya. Lalu pagi-paginya tuh yang tadi kita baca ya, abdinya Elisa, pesuruhnya kaget gitu ya. Tapi Elisa bilang, jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, perkataan jangan takut ini adalah perkataan iman. Perkataan iman yang diucapkan oleh seorang abdi hamba Tuhan, oleh seorang nabi. Dan Yesus pun seringkali berkata begitu, jangan takut. Ketika angin ribut, perahu mulai tenggelam, jangan takut. Jadi ini adalah perkataan iman yang harus selalu ada dalam hidup kita dan harus selalu menjadi pegangan kita. Kenapa begitu? Karena manusia itu selalu dikelilingi oleh bahaya. Banyak bermacam-macam bahaya. Bahkan bisa dikatakan kematian pun seolah-olah cuma selangkah jaraknya dari hidup kita. Jadi kalau kita masih ada sampai hari ini, itu adalah anugerah. Dan kita harus percaya dengan iman hidup yang Tuhan berikan sampai hari ini, itu bukan asal-asalan, tetapi karena Tuhan masih punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Jadi bersukacitalah kita kesempatan yang masih ada ini, karena Tuhan berkenan ingin melakukan sesuatu dalam hidup kita, walaupun yang namanya bahaya itu selalu menghantui kita. Ancaman-ancaman itu bisa ancaman penyakit, ancaman bencana alam juga bisa, ya, ancaman apalagi coba, peperangan juga bisa, ya kan, dengan kemajuan-kemajuan teknologi. Apabila disalahgunakan, maka sosial media dan lain-lain kemajuan itu menjadi alat untuk berdebat-debat, alat untuk fitnah, alat untuk yang tidak baik apabila disalahgunakan. Itu semua adalah ancaman-ancaman masa kini.
Kalau yang kita baca, ancaman yang dilihat oleh abdi Allah itu begitu menakutkan dan berbahaya. Nah, ancaman masa kini juga bahkan saya katakan lebih bahaya kalau isinya adalah hujat menghujat dan ancaman pemecah belah. Itu sebabnya jangan sampai itu disalahgunakan. Tetapi firman Tuhan jauh-jauh sebelumnya juga ada ancaman. Dari semuanya itu ada dalangnya. Coba kita baca ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari semua ancaman-ancaman bahaya itu dalangnya adalah si iblis. Jadi si iblis itu dia begitu merasuki dunia, karena kita tahu dunia sudah tercemar oleh dosa, dan si iblis itu memang sedang bekerja segiat-giatnya. Jadi bukan cuman kerocok-kerocoknya, istilahnya nih jenderal-jenderalnya gitu ya, diturunkan karena hari-hari sudah terakhir. Si iblis udah tahu ini penghukuman sudah dekat. Jadi Rasul Paulus dari sejak jauh-jauh hari sudah menasehatkan juga kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Lawanmu adalah iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada yang berkata, kalau singa yang mengaum-ngaum itu, Pak Pendeta, itu mah singa kenyang. Gitu ya. Kalau singa lapar mah dia diem aja, tahu-tahu langsung aja diterkam dimakan gitu. Jadi itu mah singa lapar, singa kenyang gitu. Tapi ayat yang kita baca, iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi menurut saya singanya ini banyak, bagaikan singa yang mengaum-ngaum dan bagaikan singa yang sedang mencari orang yang dapat ditelannya. Itu kata "dan" itu menandakan dua kalimat setara yang digabungkan, tidak bertingkat tapi setara. Jadi singanya itu banyak gitu ya. Bayangkan betapa bahayanya hidup ini. Kalaupun singanya mengaum-ngaum itu kenyang ya Bapak Ibu, apakah saudara berani deketin singa yang kenyang yang lagi mengaum-mengaum? Kalau saya sih takut. Saya takut sebab saya udah pernah, bukan singa sih, macan. Serem. Ya, kukunya tuh kalau keluar, kayak tajam sekali. Bisa keluar, bisa masuk begitu kukunya. Gitu ya. Bulunya itu seperti sapu ijuk. Padahal singanya itu di kerangkeng, tapi kalau kita deketin tetap kita takut. Kumisnya kayak sapu lidi. Ibu-ibu tahu ya sapu lidi ya? Ya kayak sapu. Serem. Jadi singa yang mengaum-ngaum yang katanya kenyang pun kalau kita dekat-dekat, dicabik-cabik juga. Kalau kenyang belum dimakan, ditaruh dulu di pojok sana. Ntar kalau udah setengah membusuk, maaf ya, dimakan juga. Apalagi singa yang berkeliling mencari yang bisa ditelannya. Jadi begitu menyeramkan.
begitu berbahayanya hidup kalau kita aplikasikan saat ini. Jadi setiap saat, setiap keadaan kita itu memang dalam suatu keadaan yang harus siap karena dalam suatu bahaya dan ancaman. Ancamannya tadi kita sedikit sudah singgung ya, ancaman penyakit, ancaman bencana, ancaman perang dan lain-lain. Jadi itulah hidup. Makanya kalau berdoa selalu saya bilang, Tuhan, memang Engkau tidak menjanjikan langit yang selalu cerah, istilahnya gitu ya. Bisa ada badai, ada petir, ada gemuruh, itu semua seperti sesuatu yang menakutkan. Begitu bukan? Tetapi Tuhan selalu menjaga. Tadi abdi Allah Nabi Elisa bilang, jangan takut, gitu ya. Jadi gimana saudara? Apa masih ada yang takut? Saya harap kita menjadi kuat, bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan bersama dengan kita. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi pembukaan pertama tadi memang manusia hidupnya dalam bahaya. Lalu perlindungan Tuhan. Karena perlindungan Tuhan kita masih ada sampai hari ini. Kita baca ya. Dua Samuel pasal 22 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seorang Daud ketika menulis sesuatu bukan ngarang-ngarang, menghayal gitu ya, tidak. Jadi apa yang ditulisnya adalah apa yang sudah dialaminya. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara memberi nasihat kepada anak-anak, misalnya anak-anakmu, tentunya kau ceritakan, sampaikan pengalaman-pengalamanmu, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan buka jalan, dan itu memang betul-betul engkau mengalaminya, sehingga itu memberikan kekuatan bagi anak-anakmu, bagi keluargamu, atau mungkin juga seorang suami kepada istrinya, atau seorang istri kepada suami, dan sebagainya. Itu saling menguatkan. Demikian juga Daud menulis seperti yang kita baca, dikatakan Allahku itu bagaikan gunung batuku, Allahku itu seperti perisai dalam hidupku, Allahku itu adalah juru selamatku, Allahku itu adalah tempat pelarianku ketika aku merasa sendiri, ketika aku merasa ditinggalkan, ketika aku merasa sedih. Bisa tuh tiba-tiba nervous, sedih gitu ya, bisa nggak tahu sebab-sebabnya itu, apalagi ibu-ibu tuh ya, bisa sedih sendiri, tiba-tiba nangis di pojokan, ketika ditanya kenapa, uang dapur udah menipis tuh kan, begitu bukan ya. Nah jadi bisa, itu adalah pelariannya adalah kepada Tuhan. Dan pertolongan itu dialami oleh seorang yang bernama Daud. Halo, bagaimana dengan engkau? Saya percaya kita semua pun sudah mengalami hal yang sama, bukan? Semakin banyak engkau mengalami kesusahan, semakin banyak engkau mengalami pertolongan, semakin kuat pula kehidupan rohanimu, semakin dewasa pula hidupmu. Seperti seorang anak yang makan makanan yang bervitamin, yang kadang-kadang agak keras, agak pedas dikit,
gitu ya, ada asam-asamnya dikit ya, baru-baru sih mungkin agak kepedesan gitu ya, tapi lama-lama membuat dia menjadi semakin dewasa. Jadi perkataan jangan takut, kata Nabi Elisa kepada bujangnya, biar kita juga mengalami itu, seperti Allah yang langsung berbicara, jangan takut sekalipun bahaya itu ada di depan kita. Dan Daud berbicara, Allah adalah perisaiku, Allah adalah pertolonganku, Allah adalah gunung batuku, Allah adalah tempat pelarianku. Dan demikian juga dalam kehidupan kita harus kuat. Yang terakhir deh, sekarang terakhir ya. Yang terakhir, dengan apa kira-kira Allah menolong kita? Tentu Allah itu nggak pernah kehabisan cara, bukan? Dengan cara apapun dia bisa. Namanya juga Allah, ya toh. Beda dengan kita. Sekuat-kuatnya kita pasti ada batasnya. Sepinter-pinternya kita, otaknya juga cuman sekepel, pasti bisa gagal, pasti bisa kecewa. Tetapi Allah itu betul-betul harus merupakan sesuatu yang kita pegang, jangan kita lepaskan. Nah, dengan apa Allah menolong kita, umat manusia? Kita ambil beberapa contoh di sini ya. Kita akan baca Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku tahu, kata Ayub, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu, saudara, tadi kita baca seorang Ayub pada akhirnya berkata demikian, aku tahu, sekarang aku tahu, dulu aku cuma mendengar. Begitu kalau kita baca-baca seterusnya tuh, sekarang aku mengalaminya. Lalu dia bilang, aku tahu engkau itu Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kira-kira apa sih yang bisa engkau rasakan dari perkataan seorang Ayub yang udah hancur berantakan, tiba-tiba Tuhan beresin lagi, bahkan menjadi lebih baik? Gak usah diuraikan ya. Lalu Ayub bilang begitu. Kira-kira apa yang bisa engkau rasakan? Halo? Iya, betul. Jadi hal pertama menurut saya, Allah melindungi kita dengan kuasanya, dengan kekuatan kuasanya. Dia sanggup. Sama seperti tadi, waktu abdi Allah ketakutan, cilaka nih, cilaka 12, cilaka 15, nambah deh sekarang. Gitu, lebih gawat. Lalu hamba Tuhan bilang, jangan takut. Dan Allah memberikan kekuatan. Dengan apa? Yang pertama, dengan kuasanya. Allah sangat berkuasa. Allah tidak pernah kehabisan cara. Jangan sampai Allah menjadi tidak bisa bekerja terhadap kita karena kitanya tidak kuat. Karena iman kita udah keburu anjlok. Halo? Susah dikit aja. Pak Pendeta gimana nih? Gitu ya. Omset menurun, omset. Gitu kalau yang dagang. Pak Pendeta gimana nih? Waduh. Jadi hari ini firman Tuhan berkata, jangan takut. Salah satu pertolongan Allah melalui kuasanya. Oke, kita cari, lihat lagi ya contoh lainnya. Mazmur
pasal 23 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, hal yang kedua yang kita ambil contoh dari firman Tuhan, bagaimana Allah menolong kita, bagaimana Allah melindungi kita dari mara bahaya. Yang kedua adalah penyertaannya. Ya toh? Seperti yang kita baca, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, sekalipun aku di lembah, di jurang, sekalipun aku di bukit terjal dan berbahaya, sekalipun musuh-musuhku begitu banyak, dan lain-lain lah seperti yang tadi kita baca. Cilaka nih Tuhan, gitu ya, kita dikepung. Penyertaan Tuhan. Yang kedua, bagaimana Allah menjaga kita melalui penyertaannya. Tuhan menjaga kita bukan cuma nuntun, sekalian musuh-musuhnya disikat habis. Berikan kesempatan Tuhan yang berperang, jangan engkau yang berperang. Kalau engkau yang berperang, cuman awalnya doang, habis itu engkau udah kehabisan tenaga, kalah maning, stres maning. Jadi engkau sukacita saja, karena engkau bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan penyertaannya, gada dan tongkatnya. Itu adalah cara Tuhan agar kita tetap tenang, agar kita tetap sukacita di dalam Dia. Yang terakhir, sebenarnya banyak ya, kita batasi saja. Yang terakhir, Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bapak Ibu saudara, pernah muda? Bapak yang di sana, Ibu muda pernah toh? Kalau masih muda itu rasanya apa juga bisa dibuat, semangatnya dan sebagainya. Tapi orang muda itu rentan, ya, sangat mudah jatuh, mudah salah jalan, salah gaul. Bisa seorang muda yang tadinya baik-baik, berjalan di dalam jalannya Tuhan, entah bagaimana cuman salah gaul beberapa bulan saja, langsung berubah. Yaitu karena musuhnya tadi yang seperti kita baca itu, si iblis itu, dalangnya, biang keroknya, bisa. Tapi begitu rentannya seorang muda. Lalu dikatakan oleh pemazmur, kalau orang muda itu begitu mudah jatuh, lalu dengan apa dia harus bisa bertahan? Iya betul, saudara pintar semua. Firman Tuhan yang menuntun hidupnya. Orang muda bisa bertahan tetap bersih. Kalau saudara dan saya udah tua, udah pasti bertahan. Hah? Nggak bertahan? Ya harus bertahan lah. Jadi yang ketiga, bagaimana Tuhan melindungi kita dari bahaya? Sampai seperti Nabi Elisa berkata, jangan takut, yang melindungi kita lebih banyak dan lebih kuat. Begitulah Tuhan menjagai kita. Oleh sebab itu jangan cepat-cepat putus asa. Oleh sebab itu jangan cepat-cepat stres. Oleh sebab itu jangan cepat-cepat kecewa. Tuhan itu untuk menyelamatkan engkau
itu dengan berkorban. Dan berkorbannya itu bukan cuman korban tenaga, bukan cuman korban duit, bukan cuman korban waktu, tapi nyawanya dikorbankan. Jadi jangan kau berkata engkau cuman begini-begini saja. No, di hadapan Tuhan engkau adalah kekasihnya, engkau sangat berharga. Matinya aja engkau dikatakan berharga, apalagi hidupnya. Ketahuilah, Tuhan mengasihimu. Dia akan terus menjagai engkau, Dia akan terus menolong engkau. Bagaimana caranya? Tadi kita sudah ambil beberapa contoh ya. Dengan kuasanya, dengan penyertaannya, dan juga melalui firman. Firman itu adalah penuntun dalam hidup kita dan menjadi suluh, menjadi pelita di hati kita. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Mempersiapkan diri para pemain musik, singer, song leader, dan petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bersamamu Tuhan, ku lewati semua perkenananmu yang penuhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagi. Katakan bersamamu Bapa. Petugas perjamuan kudus maju ke muka mempersiapkan diri. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagi. Katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu. Betapa besar kasih-Mu Tuhan kepada kami. Engkau sudah berkorban selagi kami masih berdosa. Tubuh-Mu hancur agar kami sehat. Darah-Mu tercurah untuk pengampunan dosa. Karena tidak ada pengampunan tanpa pencurahan darah. Darah yang kudus,
darah yang tidak berdosa itu menjadi ganti untuk penyucian. Turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini Tuhan, sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, dan tubuh-Mu itu lebih daripada cukup untuk menyembuhkan kami. Demikian juga darah-Mu yang tercurah, Engkau berkati, turunkan berkat-Mu, agar siapapun kami yang minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, maka darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami, menghapuskan segala kesalahan, kelemahan, dan dosa kami, menjadikan kami menjadi manusia yang baru, yang sewaris dengan Engkau, menjadi anak-Mu, menjadi anak kesayangan-Mu Tuhan, karena Engkau sudah hapuskan setiap kesalahan kami melalui darah-Mu. Dan sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Kau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti dan minum air anggur yang merupakan lambang darah-Mu, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami, menjadikan kami menjadi manusia yang sehat dan lahir baru, dan hidup dalam sukacita bersama dengan Engkau. Dan Engkau yang berkata bahwa Engkau akan membangkitkan kami pada hari kiamat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Kita angkat pujian Dia Jamah Segenap Hidupku. Katakan Dia Jamah. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan Dia jamah hidupku. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Semua sudah dapat. Kau pegang roti di tangan kananmu, engkau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Kita tidak mensakralkan ini jadi jimat begitu ya, tidak ya. Tapi kalau engkau kurang enak badan, kau sakit gitu ya, ketika engkau makan, kau percaya ya, kau katakan dalam nama Yesus maka aku sembuh.
imanmu menggerakkan Allah untuk menyembuhkan engkau. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Kau pegang cawan, kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya, dan cawan ini adalah darah Yesus yang tercurah karena mengasihi kita, mengasihimu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya, jadilah manusia yang baru yang diampuni. Aku percaya. Dengan iman katakan, aku percaya Tuhan. Percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yang percaya, angkat pujian ini. Dalam nama Yesus, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. selalu ku percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat perjamuan kudus. Bersama-sama kita katakan, amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah
beserta jiwaku. Damailah dalam genggamanmu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemalut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.